Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para sahabat yang sedang menonton video Riza kali ini, terima kasih sangat-sangat sudah klik video Riza. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Riza Official. Dan jangan lupa untuk turn on notification juga supaya kamu tidak ketinggalan dengan video-video yang akan Riza upload. Oke, so guys, seperti yang kamu nampak dalam tajuk video Riza kali ini, Riza akan react sebuah video yang bertajuk 11 tempat wisata di Kabupaten 50 kota. 2 tempat wisata ada yang mirip luar negeri yang Riza dapatkan dari channel Kreatif Hamdi. So guys, jangan lupa support channel ini. Riza sudah sering mereaksi video-video tentang wisata di Indonesia, tapi sampai sekarang belum punya kesempatan lagi untuk berkunjung ke Indonesia. So Riza minta maaf untuk sahabat-sahabat yang mungkin selama ini berharap sangat Riza dapat pergi berkunjung ke Indonesia, lihat sendiri macam mana keindahan wisata di sana. Keadaan dan masanya tuh belum sesuai untuk Riza berkunjung ke Indonesia. Niat tuh memang ada, tapi belum sampaian untuk Riza capai niat Riza tuh. Jadi doakan ya guys, semoga dipermudahkan untuk Riza datang ke situ insyaallah. Tanpa buang masa, jom kita saksikan sama-sama apa dia 11 tempat wisata yang ada di Kabupaten 50 kota. Dan katanya ada dua tempat wisata yang mirip dengan luar negeri ataupun di luar negara. So guys, enjoy watching and don't skip. Oke? Sumatera Barat memang terkenal dengan tempat wisatanya yang beragam. Kalau teman Sumatera Barat ada beberapa daerah yang bisa teman jadikan pilihan. Salah satunya adalah Kabupaten 50 Kota. Dengan luas wilayah sekitar 3.354 km persegi, 50 kota dianugerahi dengan keindahan alam yang menakjubkan. Selain wisata alam, ada juga wisata sejarah dan budaya yang gak kalah menarik untuk dijelajahi. Nah, supaya teman gak bingung pengen liburan kemana kalau udah sampai di Kabupaten 50 Kota, berikut beberapa rekomendasi tempat wisata di Kabupaten 50 Kota yang bisa teman kunjungi. Langsung aja ya, kita tonton videonya sampai habis. Dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Fakta menarik, video-tron. Nah guys, jangan lupa support channel ini. Bisa ingatkan Kabupaten 50 Kota itu kan daerahnya tuh ada 50. Rupanya 10 tempat wisata terindah namanya di Kabupaten 50 Kota. Kabupaten. 1. Kampung Sarosa. Riza bingung sudah. Kampung Sarosa, Tarantang, Kecamatan Harau. Nah, di sana teman bisa menikmati berbagai wahana permainan yang ada di Harau Dream Park, seperti zipline bike dan mendayung di sungai kecil sambil menikmati pemandangan alam Harau. Hal yang tak kalah menariknya adalah suasana kampung buatan yang ada di sini, seperti sedang berada di Eropa loh, dengan bangunan yang warna-warni, kincir air dan replika gitu guys. Selain itu, ada juga kampung Eropa dan Jepang, di mana teman bisa menyewa baju tradisional di sana. Tak hanya itu juga, keren, Kampung Sarosa juga memiliki rumah gadang yang akan memperkenalkan kampung dengan buatan, indahnya kebudayaan Minangkabau. 2. Lembah Harau. Lembah Harau ini terletak di video yang Kecamatan Riza Harau. pernah Teman bisa melihat pemandangan ini. alam yang indah di kawasan Tempat ini. wisatanya, Lembahnya subur dengan udara yang segar serta Tengok itu, tebing-tebing guys. batu terjal ada di sekitarnya. Banyak penginapan dan objek wisata yang ada di daerah ini. Bagi pecinta air terjun, teman bisa mengunjungi beberapa air terjun di Lembah Harau, seperti Sarasa Lembah Bunta, Harau. Sarasa Ayaluluh, dan Sarasa Murai. Dan tanya itu, di Lembah Harau ada banyak lokasi panjat tebing. Di sini teman bisa menikmati tebing setinggi 200 meter. Tingginya 200 meter. 3. Air terjun Lubuk Bulan. Air terjun Lubuk Bulan masih sangat alami loh teman. Namanya pun Lokasinya unik. tersembunyi di balik hutan, tepatnya di Negara Simpang Kapua, Kecamatan Mungka. Saat datang sini sebaiknya teman didampingi pemandu karena trik yang akan dilewati cukup panjang dan menantang. Nah, ketika sampai di sini semua rasa lelah akan terbayar begitu melihat keindahan air terjunnya. Ada hal menarik yang dapat teman lihat di sini. Kalau diperlihatkan, tak ada air sungai yang mengalir di bawah air terjun ini. Limpahan airnya justru ditampung di sebuah curug atau lubuk mirip bulan yang ada di bawahnya. Konon keberadaan sungai bawah tanah yang membuat air di curug tadi tidak melimpah dan selalu terserap ke dalamnya. Wah,
Air terjun Lubuk Sebelum Bulan. kita lanjut tonton video ini, seperti biasa kembali kita ingatkan teman ya untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya. Ini yang paling penting ya, like dan komennya jangan sampai ketinggalan. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, apakah itu Facebook, grup-grup WhatsApp atau sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan tentunya kita bakal lebih bersemangat untuk memberikan video menarik lainnya. 4. Air terjun Sarasa Baraso. Tak kalah indahnya dari air terjun sebelumnya. Nah, air terjun Sarasa Baraso juga menawarkan pemandangan menawan. Air terjun ini berada di kawasan Banjolaweh, Bukit Barisan. Aliran air yang turun dari ketinggian 20 meter menciptakan percikan air yang seolah-olah terlihat seperti asap atau asok dalam banyak air terjun di sana. Membuat air terjun ini disebut sebagai Sarasa Baraso. Nah, untuk sampai ke sini, teman bisa menggunakan motor dan berhenti pada titik yang sudah ditentukan. Setelah itu, teman harus melewati jalur hutan yang menantang. Agar tidak tersesat, ada baiknya teman didampingi oleh penduduk setempat. 5. Air terjun Lubuk Batang. Air terjun ini berada di Kota Bangun, Kapur 9. Keren nah, guys. Masuk air terjun, teman akan disambut oleh batu mirip wajah manusia. Di sini teman akan melihat air terjun diapit tebing bebatuan terjal. Hamparan pasir di bawahnya menambah keindahan air terjun ini. Untuk sampai ke air terjun ini, teman harus melintasi hutan terlebih dahulu. Itulah sebabnya butuh stamina yang tinggi ya kalau mau berkunjung ke air terjun ini. Namun ketika sampai ke sini, teman bakal betah berlama-lama ya, karena pemandangannya yang indah dengan udara sejuk akan menyambut teman di sini. Jadi jangan heran ya jika banyak orang sengaja berkemah di tempat ini. 6. Padang Mangate. Padang rumput indah ini terletak di Padang Mangate, Mongoluak, Kabupaten 50 Kota. Nah, sebenarnya Padang Mangate bukanlah tempat wisata yang dibuka untuk umum. Hijau-hijau teman bisa berkunjung ke sini kalau sudah dapat izin dari pengelola Padang Mangate. Di sini teman bakal melihat pemandangan serba hijau yang memanjakan mata. Nah, Padang Mangate disebut juga sebagai New Zealandnya Sumatera Barat. Padang rumput ini sangat luas dan Sumatera Barat nih guys. Ternak yang mengemaskan. Padang Mangate adalah daerah peternakan yang dikelola oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijau Pakan Ternak atau BPTU HPT. Peternakan ini sudah ada sejak tahun 1916. 7. Kampung Sarugo. Dalam bahasa Minang, surga disebut juga dengan Sarugo. Tapi Sarugo yang ada di sini merupakan akronim dari Seribu Gonjong atau Seribu Gonjong. Nah, pada tahun 2021, Kampung Sarugo menjadi juara 2 dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia atau ALPI. Gonjong sendiri adalah corak rumah adat Minangkabau yang disebut rumah gadang dengan atap yang khas mirip tanduk kerbau. Nah, Kampung Sarugo adalah nama yang disematkan untuk sebuah kawasan yang masih memiliki banyak rumah gadang, sesuatu yang mulai langka di Sumatera Barat. Kampung ini terletak di jorong Sungai Dado, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Ome, Kabupaten 50 Kota, atau sekitar 48 km sebelah utara Kota Payakumbuh. Nah, di sini teman bisa menikmati vibe kampung khas Minangkabau, mulai dari rumah-rumahnya, budaya, dan kuliner khas Minangkabau. 8. Kelok Sambilan. Kelok Sambilan adalah ruas jalan kelok yang terletak sekitar 30 km sebelah timur dari Kota Payakumbuh, Sumatera Barat menuju Provinsi Riau. Ini bukan berdekatan dengan Lembah Harau kan? 300 meter di jorong Ulu Air Nagari Harau, Kanagarian Persiapan Ulu Air, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Nah, Kelok Sembilan tidak hanya sebagai tempat jalan perlintasan nih teman, juga dijadikan tempat wisata oleh banyak orang. Jembatan layang yang megah dan pemandangan indah menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian wisatawan untuk berkunjung ke sini. Bikin deg-degan nih kalau lalu di sini. Di Indonesia ini diapit oleh 2 perbukitan. Di antaranya adalah 2 cagar alam, yaitu cagar alam air putih dan cagar alam Harau yang menambah keindahan kawasan Kelok Sambilan. 9. Bukit Batu Manda. Bukit Batu Manda dikenal dengan nama Bukit Balubuy atau Bukit Batu Gajah. Disebut batu gajah karena bentuk batunya menyerupai gajah. Di puncak bukit ini terdapat batu tunggal raksasa. Nah, batu ini sering menjadi spot foto wisatawan yang datang. Bahkan ada beberapa yang nekat naik ke atas batu dengan ketinggian 10 meter tersebut. Tempat wisata ini bisa ditempuh selama 20 menit perjalanan dari Kota Payakumbuh. Nah, di atas Bukit Batu Manda ini teman bisa merasakan macam mana ada orang naik sana tuh. Tinggi pula tuh batu tuh. Pun selalu ramai setiap harinya oleh para pengunjung.
Biasanya para pengunjung tidak segan untuk memanjat sampai puncak batu yang memiliki tinggi sekitar 10 meter. Macam mana lah dipanjat? Demi mengambil foto yang sempurna dan mendapatkan Oh, pose tapi terbaik. mungkin ada apa nih 10. tempat Batang untuk Tabi. dipijakkan Batang Tabi untuk merupakan panjat nama itu sebuah batu. jorong di Kanagarian Sungai Kumayang, Kecamatan Luak, Wah, Kabupaten Batang Lima Kota, Tabi. Sumatera Barat. Letaknya berjarak 5 km dari kota Payakumbuh, di pinggir jalan raya menuju Lintau. Diberikan nama tersebut karena sesuai dengan kondisi wilayahnya. Terdapat sebuah mata air yang tabi atau terbit dari dalam tanah, kemudian dibendung sehingga menjadi kolam. Nah, menurut cerita setempat, airnya bersumber dari Danau Singkara. Lokasi ini telah dikenal sejak zaman penjajah Belanda Wah, sebagai keren ya, satu-satunya guys. pemandian di Kabupaten Lima Kota. Nah, menariknya teman, mata airnya mengalir terus tanpa henti, tidak terpengaruh dengan musim. Apakah itu kemarau atau penghujan, tetap jumlah airnya tak berkurang dan mengalir sangat Masya banyak. Allah. 11. Kapalo Bandataram. Kapalo Bandataram Wah. sebenarnya adalah sungai irigasi yang berfungsi mengairi perkebunan di kawasan tersebut. Nah, sebelumnya sungai ini tak pernah dilirik traveler. Punya Namun cantik. sejak diekspos di media sosial, nama Kapalo Bandataram menjadi naik daun dan banyak dikunjungi oleh banyak orang. Kapalo Bandataram sendiri terletak di Desa Taram sekitar 11 km dari pusat kota Payakumbuh. Nah, yang menarik dari Kapalo Bandataram adalah sungai itu dikelilingi bukit-bukit hijau yang indah. Perpohonan di sekitar danau juga menghidupkan suasana damai yang tercipta. Masya Suara Allah, gemercik punya air base. juga membuat Aduh. traveler betah berlama-lama di sini. Nah, itulah dia teman 11 wisata terindah di Kabupaten 50 Kota. Gimana menurut pendapat teman? Di mana lagi nih tempat Semuanya wisata indah lainnya subhanallah, yang ada di keren-keren. Kabupaten 50 Kota? Silakan tulis di kolom komentar Indah ya. banget, guys. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Sampai ketemu wabarakatuh. di video selanjutnya dan jangan lupa Nice bahagia. info. Semakin lama Riza mereaksi video-video tentang wisata Indonesia ini kan semakin banyak wisata yang Riza tereksplor secara tidak langsung melalui video-video yang Riza react, yang Riza tengok, dan itu secara tidak langsung juga buat Riza, hati Riza meronta-ronta guys untuk berkunjung ke Indonesia. Tapi apakan daya, belum ada rezeki untuk Riza pergi ke sana. Tapi kan sebelum tuh Riza mau tanya kenapa dinamakan Kabupaten 50 Kota. Tadi Riza hampir salah paham, ataupun Riza yang sudah makin bingung sekarang apa maksud Kabupaten 50 Kota. Kalau kabupaten dalam bahasa Malaysia mungkin daerah kan, kalau salah sila perbetulkan ya guys. Dan kenapa itu pertanyaan Riza, kenapa dipanggil daerah 50 kota? Tadi Riza ingatkan Kabupaten 50 Kota tuh dia dia highlightkan wisata-wisata yang sangat-sangat hits di antara 50 kota. Di antara 50 kota yang ada di Indonesia. Itu yang Riza paham dari tajuk video tadi. Tapi mungkin Riza salah paham kan. Jadi siapa-siapa boleh tolong jelaskan kepada Riza. Sila jawab melalui ruangan komen ya guys. Riza betul-betul bingung nih sekarang. Apapun tempat-tempat wisatanya semua subhanallah sangat-sangat indah, sangat-sangat keren. Dan Riza ada dapat info dari salah seorang sahabat Indonesia juga, katanya kalau di Sumatera Barat nih lebih kepada wisata alam. Dan sekarang Riza yakin Sumatera Barat nih memang dipenuhi, memang melimpah dengan wisata alam. Siapa-siapa yang berlibur ke Sumatera Barat memang direkomendasikan banget nih, memang direkomendasi banget untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata yang di highlight oleh Creative Hamdi tadi. Riza pasti masih banyak lagi wisata-wisata alam yang belum tereksplorasi yang ada di Indonesia. Ini mungkin belum sampai setengah pun. Belum, kalau dari 100% belum sampai 5%. Nah, belum sampai 5% gitu. So guys, terima kasih sangat-sangat kepada sahabat yang sudah request Riza untuk react ini video, dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat yang sudah menonton reaction video Riza dari awal sehingga tamat video Riza kali ini. Jangan lupa untuk tetap terus support channel Riza Official. Oke, bye guys, sampai jumpa lagi dalam video yang seterusnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.